Assalamualaikum Ananda semua. Sebelum memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ada yang masih ingat minggu kemarin Ibu mau menyampaikan materi apa untuk hari ini? Tidak ingat ya? Oke, jadi pada hari ini Ibu akan membahas atau menjelaskan materi tentang cara mengendalikan emosi. Kenapa Ibu memilih materi cara mengendalikan emosi untuk materi hari ini? Agar Ananda mendapat pengetahuan atau pandangan lebih tentang cara mengendalikan emosi, seperti pengertian emosi, jenis-jenis emosi, macam-macam emosi, dan cara mengendalikan emosi. Dan tentunya agar membantu Ananda semua dapat mengendalikan emosi dan memantapkan nilai serta cara bertingkah laku yang dapat diterima dalam kehidupan sosial yang lebih luas. Oke, sampai situ Ananda semua paham ya? Hari ini kita akan membahas cara mengendalikan emosi. Setelah tujuan kenapa Ibu membahas cara mengendalikan emosi untuk Ananda semua. Oke, Ibu minta dari kalian untuk membentuk kelompok ya. Sudah? Oke, Ananda semua berarti sudah paham ya materi apa yang kita bahas untuk hari ini, yaitu cara mengendalikan emosi. Untuk itu, Ibu harapkan Ananda semua mencermati dan mengamati tayangan yang akan Ibu tayangkan setelah ini. Ibu harapkan kalian fokus ya mencerna segala informasi yang ada di tampilan slide yang akan Ibu tunjukkan. Oke, Ananda semua paham ya dari tampilan slide yang Ibu tampilkan? Oke, sudah paham ya? Kalau sudah paham, berarti sekarang Ibu mau gantian nih nanya ke kalian semua tentang tampilan slide yang tadi Ibu tampilkan. Ibu harapkan Ananda semua mampu menjawab pertanyaan dari Ibu ya. Ibu akan membuktikan bahwa Ananda semua memahami dari tampilan yang tadi telah kita saksikan bersama. Sekarang Ibu tanya ya, yang pertama, siapa yang masih ingat pengertian dari emosi? Angkat tangannya ya jika ingin menjawab dari kelompok mana. Oke, silakan kelompok Dira ingin menjawab. Oke, benar ya apa yang disampaikan oleh kelompok Dira tentang pengertian emosi. Jangan takut salah dulu ya. Nanti di akhir pertanyaan-pertanyaan yang Ibu sampaikan, Ibu ulas kembali jawaban dari Ananda semua, oke? Selanjutnya, Ibu mau tanya, siapa yang masih ingat jenis-jenis dari emosi? Angkat tangannya ya yang tahu jawabannya. Oke, silakan kelompok Tasya dijawab. Oke, terima kasih kelompok Tasya atas jawabannya. Oke, selanjutnya Ibu mau tanya lagi. Dari tampilan tadi, apa yang anak-anak ingat tentang macam-macam emosi? Siapa yang ingin menjawab? Oke, baik kelompok Nanda. Silakan sampaikan jawabannya. Oke, benar ya. Terima kasih kelompok Nanda. Oke, Ananda semua, tadi sudah ya, kita semua sudah membahas tentang pengertiannya, jenis-jenisnya, dan macam-macamnya. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya, jika Ananda semua paham, semua pasti ingat dengan tampilan yang ada di slide tadi, bagaimana sih cara kita mengendalikan emosi? Yang bisa jawab angkat tangan ya. Oke, silakan Mita mau jawab. Silakan. Terima kasih Mita atas jawabannya.
Oke, terima kasih Ananda semua atas jawabannya. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, Ibu akan mereview jawaban Ananda semua ya, mulai dari pengertian, jenis-jenis, macam-macam, dan lainnya. Benar yang disampaikan tadi oleh Dira, bahwasannya pada dasarnya emosi adalah dorongan untuk bertindak atau reaksi terhadap rangsangan dari luar dan dalam diri individu. Sebagai contoh emosi gembira, mendorong perubahan suasana hati seseorang, sehingga secara fisiologi terlihat tertawa, emosi, sedih, mendorong seseorang berperilaku menangis. Orang-orang sering menganggap bahwa emosi hanya berkaitan dengan perasaan marah saja. Padahal, anggapan tersebut tidak sepenuhnya benar. Sekali lagi, emosi adalah reaksi tubuh untuk menghadapi situasi tertentu. Situasi yang dihadapi di sini mencakup emosi marah, malu, bahagia, takut, dan sedih. Lalu yang dijawab oleh Tasya itu benar. Jenis-jenis emosi itu dibagi berdasarkan sebab dan reaksi yang ditimbulkan. Emosi dikelompokkan menjadi 3, yaitu 1. Emosi yang berkaitan dengan perasaan atau syaraf-syaraf jasmania. Misalnya perasaan dingin, panas, hangat, sejuk, dan sebagainya. Munculnya emosi seperti ini lebih banyak dirasakan karena faktor fisik di luar individu, misalnya cuaca, kondisi ruangan, dan tempat tinggal individu itu berada. Kedua, emosi yang berkaitan dengan kondisi fisiologis, misalnya sakit, meriang, dan sebagainya. Munculnya emosi seperti ini lebih banyak dirasakan karena faktor kesehatan. Ketiga, emosi yang berkaitan dengan kondisi psikologis, misalnya cinta, rindu, sayang, benci, dan sejenisnya. Munculnya emosi seperti ini lebih banyak dirasakan karena faktor hubungan dengan orang lain. Sampai di sini anak-anak semua paham ya tentang jenis-jenis emosi? Selanjutnya, macam-macam emosi benar ya yang tadi disampaikan oleh Nanda, bahwa setiap orang tentunya pernah emosi. Akan tetapi, banyak orang mengidentifikasi emosi sebagai suatu hal yang negatif, seperti memukul, melempar barang, menghancurkan barang, yang biasa kita sebut marah. Marah memang merupakan bagian dari dasar emosi, tapi bukan hanya itu jenis dari emosi. Emosi itu sendiri ada yang negatif dan ada yang positif. Perbedaan rangsang yang diterima oleh indera memberikan pengaruh terhadap perasaan seseorang. Adanya perbedaan pengaruh tersebut menimbulkan emosi yang berbeda pula. Nah, macam-macam emosi, ada 1, emosi marah. Seseorang yang marah terhadap orang lain disebabkan ia menganggap bahwa orang itu bersalah terhadap dirinya. Orang yang marah bisa menunjukkan tingkah laku agresif, mengganggu orang yang dikenai marah, membanting barang, memukul, bahkan membunuh. Kedua, emosi sedih. Duka, susah, dan pilu. Semua orang yang mengalami musibah pasti merasakan sedih. Karena sedih, seseorang bisa menangis, bisa mengurung diri di kamar, dan tidak mau bergaul dengan orang lain. Ketiga, emosi iri. Orang sering membandingkan keadaan dirinya dengan orang lain. Jika dirinya lebih rendah atau kurang dari orang yang dibandingkan, maka timbullah rasa iri. Emosi iri harus dapat dikendalikan dan diekspresikan secara positif. Ekspresi iri yang positif akan menimbulkan gairah usaha dan meningkatkan kerja secara positif untuk menyamai orang yang dibandingkannya itu. Keempat, emosi takut. Ekspresi dari rasa takut dapat berupa lari menjauh dari objek penyebab takut. Rasa takut menyebabkan seseorang menghindari objek penyebab takut. Dan kelima, emosi cinta.
Contoh dari ekspresi cinta adalah kisah remaja yang menjalin asmara. Semua orang harus dapat mengendalikan emosi. Emosi yang tidak dapat dikendalikan dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Oke, berarti Ananda semua paham ya mengenai penjelasan atau materi kita pada hari ini. Tapi tidak ada salahnya kalau Ananda semua masih belum paham atau mempunyai pertanyaan-pertanyaan, mari kita diskusikan pertanyaan tersebut. Ada yang ingin bertanya? Ya, silakan Mita. Oke, baik, ada yang ingin menjawab pertanyaan dari Mita tadi? Oke, silakan Dira. Oke, tadi Dira menjawab ya. Menurut Dira itu karena memiliki temperamental tinggi bisa menimbulkan masalah pada kejiwaan dan respon. Benar, jawaban dari Dira itu bahwasanya kita harus bisa mengontrol emosi. Emosi yang tidak bisa dikontrol dapat menyebabkan berbagai reaksi fisikis dan fisik yang berdampak kepada penyakit. Contohnya, riwayat darah tinggi. Dengan emosi yang naik justru akan membuat kondisi darah tinggi semakin meningkat dan akhirnya timbullah stres. Contoh hubungan antara kecerdasan emosional dan spiritual. Alasan mengapa emosi perlu dikendalikan karena menghindari berbagai penyakit, meningkatkan kecerdasan emosional, menjauhkan diri dari hal buruk, pikiran dan hati lebih tenang, menghindari pertikaian, mencegah menyakiti orang lain. Baik, sampai sini Ananda paham ya mengenai materi hari ini yang sudah kita bahas. Maka dari itu, sekarang Ibu ingin mengajak Ananda semua untuk mengidentifikasi lingkungan Ananda semua. Apakah Ananda semua pernah melihat perubahan emosi? Pernah? Apa contohnya? Ya, orang tiba-tiba menangis atau tertawa, dia senang tapi menangis, dan lainnya. Pernah lihat di mana perilaku seperti itu? Iya, di TV banyak ya. Oke, Ananda semua, kita sudah membahas banyak ya mengenai cara mengendalikan emosi, seperti pengertian emosi, jenis-jenis emosi, macam-macam emosi, dan cara mengendalikan emosi. Oke, Ibu sekarang ingin bertanya kepada Ananda semua. Dari hasil pembelajaran kita hari ini, menurut Ananda, apa yang Ananda dapatkan dari materi cara mengendalikan emosi hari ini yang telah Ibu sampaikan hari ini? Siapa yang ingin menyampaikannya? Angkat tangannya. Oke, silakan Erna. Oke, terima kasih Erna atas pendapatnya. Oke, sepertinya pembahasan materi kita hari ini sudah cukup. Maka dari itu, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, Ibu ingin meminta satu hal dari Ananda semua. Siapa yang bisa menyimpulkan isi dari pembelajaran kita hari ini? Ayo, angkat tangannya. Alibi silakan. Silakan dijawab kesimpulannya. Oke, Ananda semua, tadi Albi sudah menyampaikan kesimpulan tentang pembelajaran hari ini. Nanti Ananda semua juga tulis ya di kertas tentang hal apa saja yang Ananda semua dapatkan dari materi yang kita bahas hari ini. Lalu kumpulkan ke ketua kelas, lalu nanti dikasih ke Ibu ke ruang BK, seperti itu. Oke, Ananda semua, sekiranya cukup ya pembahasan pembelajaran kita untuk hari ini mengenai cara mengendalikan emosi. Ibu harap Ananda semua dapat menerapkan ilmu-ilmu yang Ananda semua dapatkan hari ini.
Terima kasih Ananda semua. Maka dari itu, sebelum menutup pembelajaran hari ini, ada kalanya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik Ananda semua, Ibu pamit undur diri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.